tujuannya ya Mi, tujuan akhirnya harus segitu 89 kilo. Tujuan akhir, bukan di rest areanya, tapi tujuan akhirnya 89 kilo. Lalu nggak bisa syarat safar berikutnya, tadi jaraknya udah, kemudian keluar rumah, lalu nggak bisa dia membatalkan safar, tidak membatalkan safar. Di jalan macet, kemudian pengen balik ke rumah, udah nggak usah safar deh, karena macet kita cancel aja. Berarti udah nggak bisa jamak qasar, berarti sudah tidak menyandang status musafir, gitu ya. Oke. Safar itu ada macamnya ya. Ada 3 versi. Safar ada 3 versi. Yang pertama, ini safar versi pertama ya Mia. Dari rumah ya, rumahnya. Mukim, orang yang mukim. Mukim itu dia menetap. Ya, menetap. KTP-nya sudah KTP daerah situ. Kemudian dia ingin lakukan perjalanan, ya misalkan kayak tadi tujuannya rekreasi gitu ya. Dia mau nginep di hotel selama 3 hari ya, atau dia niatnya pulang kampung cuma 3 hari ya. Artinya ketika keluar dari rumah dia disebut musafir, sampai tempat tujuan masih disebut musafir ya, selama 3 hari, kemudian ditambah hari kedatangannya. Hari ini berangkat, besok nyampe ya, berarti dia masih boleh menjamak sholatnya. Dan 3 hari ke depan, berarti totalnya berapa? 4 hari dia masih boleh menjamak sholat. Tapi tujuannya bukan iqomah ya, bukan menetap. Dia memang pulang. Kalau pulang kampung itu bukan ini lagi ya, bukan iqomah kita ya. Karena kan itu kita sudah KTP-nya KTP sini misalkan ya. Pulang kampung tuh ya artinya kita masih musafir di sana selama 3 hari, bukan menjadi mukim. Paham ya? Karena bukan tempat kita lagi gitu. Nah, berarti dia disebut musafir ketika berangkat sampai tempat tujuan 4 hari, balik lagi ke rumah juga disebut musafir, sampai ke rumah bukan musafir lagi. Ya, statusnya sebagai musafir boleh menjamak sholat. Itu versi pertama. Kemudian versi kedua yang punya 2 iqomah. Ya, misalkan punya rumahnya banyak, atau suami punya istrinya banyak. Nah, itu iqomahnya dia, tempat pasangannya dia itu iqomahnya. Saya punya istri di Jakarta ya, di Bandung, di Solo, Surabaya gitu. Jadi itu iqomahnya ada 4 misalkan iqomahnya. Nah, jadi gimana kalau dia punya iqomah 4, punya rumahnya banyak gitu. Nah, berarti sampai di tempatnya, misalkan dia mau ke Jakarta ketemu istrinya yang pertama gitu ya. Nah, dia kerja di sini gitu, dia kerja di sini. Saya akhir pekan mau ke Jakarta ketemu istri saya. Berarti itu iqomahnya dia. Ketika sudah sampai tempat iqomahnya, di Jakarta tadi dia nggak boleh lagi menjamak sholat. Cuman boleh di perjalanannya. Dari sini ke Jakarta musafir ya, sampai di tempat tujuan bukan musafir ya. Atau misalkan yang LDR lah ya, LDR suaminya kerja di Bandung ya, dia di Lampung. LDR itu apa nih? Jarak jauh, hubungan jarak jauh. Lelah dilanda rindu ya. LDR ya. Ya kalau LDR juga sama, tempat kita mau ke tempat suami kita ya, dia mau ke tempat kita, itu bukan musafir. Artinya iqomahnya dia, tempat mukimnya dia. Sampai rumah nggak bisa menjamak sholatnya ya. Kalau tadi kan bisa ya, karena tujuannya tadi bukan iqomah ya. Nah, masih bisa 4 hari ya, 3 hari sama hari kedatangan. Kalau yang ini nggak bisa ya, ini karena bukan musafir. Kemudian yang ketiga, versi ketiga ini dia berniat
misalkan ada penelitian gitu ya, atau dia pulang kampung tapi dia masih bingung mau berapa hari. Kira-kira saya nanti di kampung mungkin sekitar 3 sampai 10 hari. Awalnya niatnya 3, terus masih ada urusan di kampungnya, nambah lagi tuh. Nah, berarti ya dia cuma bisa sholat jamak itu di 4 hari, selebihnya dia nggak bisa sholat jamak, gitu ya. Kemudian gimana nih kalau misalkan ada keperluan untuk kuliah gitu ya, yang anaknya misalkan kuliah di luar Lampung, kuliah di Jakarta, itu kan niatnya mukim tuh. Niatnya mukim berarti nggak bisa tuh nyampe, kemudian masih sholat jamak, itu nggak bisa. Jadi sudah berakhir status musafirnya kalau dia berniat untuk mukim, gitu. Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi ada tiga versi. Nah, jadi tempat bermukim itu ya, kalau sudah melewati batas sementara tadi berapa? 3 hari plus hari kedatangan, maka dia sudah tidak bisa disebut sebagai musafir. Lalu mengenai jamak ya, ini masih bahas jamak. Tadi jamak mengumpulkan 2 waktu menjadi 1 waktu. Jamak itu ada 2 ya nih. Yang pertama jamak takdim. Takdim itu artinya di awal. Ya, jadi melakukan sholatnya di waktu sholat pertama. Misalkan sholat zuhur dengan asar. Kita mau melakukan perjalanan nih, ya. Kira-kira nanti asar, kayaknya nanti asar nggak berhenti bisnya, gitu ya. Ketika bisnya berhenti di rest area dan berhentinya lama, misalkan untuk makan siang gitu ya, kita sudah keluar dari wilayah, berhenti di rest area, maka di rest area itu kita sholat zuhur sekaligus asar. Berapa? 4 dan 4, namanya jamak. Jamak kan artinya mengumpulkan. Zuhur 4, asar 4, dan niat sholat asarnya di waktu zuhur. Ketika mau melakukan sholat zuhur ya, saya niat jamak takdim ya, zuhur dan asar. Itu dalam hati aja ya Mi, ya, dalam hati, nggak perlu dilafazkan. Kalau dilafazkan ada sih niatnya ya, usolli sholat zuhri jam'an takdiman. Agak ribet kalau jamak takdim. Jam'an takdiman ya ilaihil asr. Nah itu kalau dilafazkan. Tapi kalau niat, saya niat ini mau sholat zuhur dan sholat asar di jamak, gitu aja. Nah itu nggak apa-apa. 4 ya, 4. Gimana kalau misalkan lagi berhenti terus kita ikut jamaahnya mukim, lagi sholat zuhur, ya kita ikut aja, nggak apa-apa. Kita ikut jamaah, ketika salam nanti kita langsung berdiri lagi ya, langsung berdiri lagi, jangan di jeda ya. Mau tilawah dulu lah 1 juz gitu kan, atau dijeda sama sholat sunnah rawatib ya. Jadi nggak boleh tuh ada orang ketiga, nggak boleh. Jadi zuhur asar harus urut ya. Ya kalau tujuannya jamak itu kan untuk mengefisiensikan waktu ya. Ya kalau pakai sholat sunnah rawatib jadi lama perjalanannya, nanti keburu ditinggal sama bisnya gitu kan. Jadi sholat zuhur kemudian langsung berdiri sholat asar. Nah begitu juga dengan sholat maghrib dan isya. Berarti totalnya berapa? 3 sama 4, berarti sholatnya 7 rakaat ya. Niatnya di sholat maghrib ya, untuk jamak sholat isya. Kemudian jamak takhir, ini yang di akhir ya, dia baru bisa sholatnya nanti di waktu asar ya, baru berhentinya nanti di waktu asar misalkan bisnya. Nah maka dia boleh menjamak sholat zuhur di waktu asar. Mana yang lebih afdol, zuhur dulu atau asar dulu? Atau asar dulu baru zuhur? Ini jamak takhir ya.
Yang mana afdolnya? Yang afdolnya sholat yang pertama tadi. Berarti sholat zuhur dulu, kemudian sholat asar di waktu asar tadi ya. Nah, tapi kalau mau sholat asar dulu, kemudian sholat zuhur boleh. Tapi afdolnya sholat zuhur dulu. Itu juga dengan sholat maghrib dan isya ya. Maghrib dulu, baru kemudian isya, gitu ya. Nah, niatnya itu dari sholat yang pertama. Syaratnya jamak takdim. Syarat jamak takdim niatnya sejak sholat pertama. Jadi nggak bisa kalau niatnya pada saat itu mau sholat. Jadi sebelum sholat nih ya, sebelum sholat di perjalanan kita sudah planning. Oh, saya nanti mau jamak takdim, sholat zuhur dan asar. Ya, berarti sudah niat dari sebelumnya, maksimal sebelum sholat zuhur gitu ya. Maksimal sebelum sholat zuhur sudah berniat untuk jamak takdim. Kemudian harus tertib dan urut, gak boleh dijeda sama makan dulu misalkan, baru kemudian sholat. Terus gimana ya kalau lupa? Dia sudah sholat zuhur, oh iya, tadinya niatnya jamak takdim, tapi habis salam ya dia langsung kabur aja, gak sholat asar, lupa. Ya nggak bisa sholat asar nyusul ya. Paling dia bisanya sholat zuhur lagi, kemudian sholat asar. Jadi ngulang lagi sholat zuhurnya, atau nanti sholat asar bukan jamak ya, berhenti lagi di sholat asar. Jadi nggak bisa kalau sudah kejeda terus dia nyusul sholat asar setelah makan gitu kan, atau setelah ngapain yang jedanya waktunya lama, itu nggak bisa sholat asar. Jadi harus berurutan ya, tidak terputus, dan juga statusnya masih musafir. Begitu pula dengan syarat jamak takhir, niatnya juga sejak sholat pertama, sejak sholat zuhur tadi ya, saya nanti mau takhir asar ya, zuhur dan asar di waktu asar, begitu ya. Nah, kemudian tadi menjamak sholat. Bagaimana dengan mengqashar sholat? Ya, mengqashar sholat. Apa artinya qashar? Qashar itu artinya mengurangi. Jadi mengurangi bilangan rakaat sholat fardu dari 4 menjadi 2 rakaat. Jadi nggak apa-apa Umi kalau mau milih. Tadi kan jamak ya, 4-4. Saya maunya sholat qashar. Zuhur 2, asar 2, boleh ya, boleh aja karena statusnya tadi musafir. Nanti ada ketentuannya, apa saja keadaan yang membolehkan jamak selain safar ya, dan juga apa saja yang membolehkan qashar selain safar ya. Nah, ini ada di surat An-Nisa ayat 110, dalil sholat qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, bisa dibuka ya surat An-Nisa ayat 110. Artinya apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak apa-apa mengqashar salat. Ya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kamu takut diserang orang-orang kafir. Ya, artinya di sini antak suruh. Ada yang bilang gini, nggak boleh qashar sholat karena kan di Al-Quran itu ketika keadaannya takut diserang orang kafir. Tapi di dalam hadis, ya hadis riwayat Muslim, itu ada kasusnya ya. Ketika ada yang bertanya kepada Umar bin Khattab, kenapa kita nggak mengqashar sholat ya? Padahal kita sudah berada dalam suasana aman. Kata Umar, Umar pernah nanya kepada Nabi, kata Nabi, qashar itu adalah sedekah yang Allah berikan kepada kalian. Shadaqatun tasaddaqallahu biha. Artinya qashar itu sebenarnya hadiah ya, hadiah buat kita, buat para musafir. Jadi kalau misalkan hadiah kan boleh diambil, boleh enggak. Mau diambil ya silahkan, mau enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Jadi boleh ya, tidak dalam keadaan perang seperti di ayat tadi surat An-Nisa ayat 110.
Dan juga hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, Abdullah bin Umar itu pernah menemani Rasulullah, ya. Rasulullah tidak pernah menambah sholat lebih dari 2 rakaat dalam safar. Artinya Rasulullah ketika safar sholat 2 rakaat sholat qashar, ya. Nah, apa aja sih syarat qashar dan jamak? Syarat qashar itu cuma boleh 2 di dalam kondisi safar dan juga haji. Nah, jadi kalau sakit nggak boleh tuh qashar, cuman boleh di safar ketika dalam perjalanan dan juga haji, ya. Haji itu boleh, bahkan orang-orang Mekah itu tinggalnya kan di situ, itu boleh mengqashar sholat. Karena apa? Alasannya karena hajinya tadi, bukan karena safarnya. Nah, kalau kita dari luar Mekah kan berarti karena safar dan juga haji gitu ya. Ini haji ya, bukan umroh. Nah, jadi orang Mekah di situ boleh mengambil keringanan rukhsah safar, ya, rukhsah qashar karena statusnya sebagai orang yang berhaji, walaupun dia tinggal di Mekah gitu ya. Nah, tapi kalau jamak ini banyak, jamak ini safar juga, ketika haji juga boleh jamak, apalagi ketika hujan, ya. Hujan deras gitu ya, misalkan yang laki-laki ini mau biasa pergi ke masjid, ketika hujan deras ya boleh ya menjamak sholatnya. Nah, kan dulu itu Masjid Nabawi masih lantai ini, bukan keramik ya, masih tanah merah, jadi kalau hujan itu becek. Nah, maka kata Rasulullah ya boleh dijamak sholatnya, karena kalau nanti kita sholat misalkan di waktu asar ya, itu takutnya tambah becek, makanya boleh dijamak ketika hujan. Dan ketika sakit juga boleh dijamak, tapi qashar nggak boleh ya. Misalkan dia pusing gitu ya, sore itu dia kok kayak pusing banget ya, pusing banget, saya mau minum obat pusing. Nah, ketiduran ternyata sudah bangun-bangun itu udah waktu sholat isya, berarti dia nggak sholat maghrib, tapi di situ dia nggak berniat untuk menjamak sholat. Nah, artinya kelewat sholat maghrib, berarti sholat maghribnya harus diqodho ya, nggak bisa tuh sholat isyanya dia jamak takhir dengan maghrib, karena kan tadinya nggak niat. Tapi kalau dia minum obat, dia pusing terus dia minum obat, nanti saya mau jamak takhir lah di sholat isya. Sholat isya kan waktunya panjang ya, bisa jam berapa aja, jam 9, jam 10 kalau dia bangun. Nah, maka dia boleh tuh jamak sholat isya dan sholat maghrib tadi, karena sudah niat di awal tadi ya. Kalau nggak niat berarti dia jatuhnya qodho gitu, qodho sholat maghrib, qodho yang sholat yang terlewat tadi karena nggak niat jamak gitu ya. Kemudian dalam keadaan darurat kayak kondisi macet di jalan ya, maka boleh menjamak sholatnya ya. Nah, itu tadi ya mengenai sholat jamak dan qashar ya. Jadi selama statusnya masih musafir, maka dia boleh mengambil keringanan menjamak atau mengqashar sholat. Boleh nggak jamak dan qashar? Misalkan sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat asarnya 2 rakaat, ya boleh ya. Atau sholat maghrib bisa diqashar nggak sholat maghrib? Nggak bisa ya. 3 atau 3 gitu ya, nggak bisa 1,5 gitu ya, nggak bisa. Jadi 3, kemudian sholat isyanya 2 rakaat ya, dia mengerjakannya di waktu maghrib, berarti kan jamak, kemudian bilangan rakaat isyanya diqashar menjadi 2, itu jamak qashar gitu ya. Jadi jamak salat jamak dan qashar ini merupakan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi para musafir ya. Rukhsah itu dari kata rokhis ya, kalau sering dengar orang Arab ngomong rokhis itu artinya murah. Murah atau secara bahasa
ya itu artinya ringan, memberikan keringanan. Ya. Orang yang melakukannya rukhsah, artinya orang yang melakukan rukhsah atau bahasanya dispensasi. Ya. Dispensasi. Jadi ibadah yang mendapatkan dispensasi, ya, itu disebut rukhsah, ya, dapat keringanan. Tapi kalau lawannya apa nih? Lawannya rukhsah. Lawannya rukhsah adalah azimah. Azimah, ya. Jadi ibadah yang memang diperintahkan oleh Allah begitu, ya. Puasa Ramadan, ya, di waktunya, atau sholat 5 waktu di waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, itu namanya azimah. Kalau rukhsah nanti dapat keringanan, berarti sholatnya boleh misalkan kalau sakit sambil duduk gitu, ya. Atau puasa ketika dalam perjalanan, ya, musafir dalam perjalanan dia kondisi puasa, boleh mengambil rukhsahnya, ya, dengan membatalkan puasanya, gitu, ya. Nah, rukhsah ini boleh kalau diambil kalau ada uzurnya. Uzurnya tadi ditemui kesulitan. Kalau kita melakukan perjalanan itu ada kesulitan, ya, Mi, ya. Kita mau nggak bisa berhenti kalau mau kendaraan umum, ya. Kemudian sholatnya juga nggak bisa berdiri, ya. Adanya masyakoh atau kesulitan, baru boleh mengambil rukhsah. Atau adanya hajat, keperluan, ya. Keperluan misalkan dia ini, ya, pengantin nih misalkan, ya, pengantin kayaknya nggak bisa kalau nanti sholat, misalkan dia nikahnya di waktu zuhur, ya. Nah, maka dia boleh mengambil rukhsah ini, ya, karena tadi nggak bisa, nanti banyak tamu gitu kan, nggak bisa izin untuk sholat dulu, ya. Adanya hajat atau keperluan atau darurat, kondisi darurat seperti operasi gitu, ya. Orang yang mau operasi, dia boleh mengambil rukhsah ini, menjama atau mengqashar sholat, ya. Operasinya sebelum maghrib, selesainya habis maghrib. Nah, tapi dia udah lihat dulu, nanti kalau selesai operasi saya mau menjama sholat atau mengqashar sholat. Nah, maka itu boleh, ya, dalam kondisi darurat atau macet tadi, ya, itu juga termasuk kondisi darurat, ya. Jadi bentuk kasih sayang Allah itu berupa pensyariatan rukhsah dan juga bukti bahwa agama Islam itu agama yang mudah, ya. Allah itu menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesulitan. Ada ayatnya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Sesungguhnya Allah itu menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Ini dalil mengenai disyariatkannya rukhsah. Rukhsah ini, ya, sebabnya karena bepergian, kemudian bisa juga karena sakit tadi, atau karena lupa, ya. Dia lupa kalau dia puasa, ya. Terus kalau makan gimana? Kalau makan dia lupa tuh, kalau puasa terus dia makan, maka puasanya batal atau enggak? Enggak batal, ya. Karena dapat keringanan tadi, karena dia lupa, maka tidak batal, lanjutkan saja makannya, puasanya. Puasanya, ya, lanjutkan puasanya. Terus gimana, ya, saya misalkan makan gorengan nih, ya, makan gorengan belum minum, ya udah, itu derita, ya, deritamu, ya. Nggak bisa minum, udah makan aja, ya, terusin puasanya, ya. Dan tidak dihukum berdosa, ya, tidak dihukum berdosa. Lalu yang dalam paksaan juga, dalam paksaan itu berhak dapat keringanan. Misalkan dipaksa mengucapkan kalimat kufur. Ini ada nih kasusnya di sahabat yang bernama Ammar bin Yasir, ya. Disuruh mengucapkan, pokoknya kamu disuruh kafir, ya. Kamu kafir, ayo, kalau tidak mengucapkan kafir, ya, maka akan ditusuk, itu akan dibunuh, ya, akan ditusuk dengan panah. Nah, dia dalam kondisi terpaksa dan tidak berniat
untuk keluar dari agama Islam, maka dia dapat keringanan tuh, boleh, ya nggak dapat dosa. Ammar ini mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, tadi saya mengucapkan kafir ya, saya di depan orang-orang jahiliyah, saya mengatakan saya kafir, saya keluar dari agama Islam. Terus kata Rasulullah, itu tidak menyebabkanmu murtad ya, karena dalam kondisi terpaksa. Jadi nggak berlaku tuh kalimat kufurnya tadi ya. Atau dipaksa minum khamr. Nah, dipaksa minum khamr dia nggak berniat, itu juga tidak berdosa ya. Lalu rukhsah juga diberikan kepada anak kecil yang pokoknya yang kekurangan akal, anak kecil, orang gila ya, atau orang yang mabuk, lupa ingatan, maka dibebaskan dari tanggung jawab atas apa yang dia perbuat ya. Oke. Jam berapa sekarang? Oke. Waktu untuk tanya jawab aja kali ya. Insya Allah itu tadi ya mengenai fikih musafir. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Astaghfiru min kunna katsiran, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Ustazah Sanifisa dapat menambahkan ilmu untuk kita semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab bagi ibu-ibu yang ingin bertanya. Diberikan 3 sesi dulu ya, Bu Ustazah ya. 3. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah, ini tadi ada catatan yang terlewat ya. Nah, ini ada rukhsah adalah keringanan, asakoh adalah kesulitan, azimah tadi sempat disebutkan tapi belum dijelaskan. Mohon penjelasan. Jazakallahu khair. Ya, jadi azimah itu ya, azimah lawan dari rukhsah. Kalau rukhsah itu keringanan ya, ibadah yang mendapatkan keringanan. Kalau azimah itu memang ibadah yang tidak dapat keringanan, ibadah yang sesuai dengan perintah dari Allah gitu ya. Yang misalkan puasa ya, puasa Ramadan tidak dalam kondisi safar. Nah, itu namanya azimah. Atau sholat kita biasa, sholat normal ya, tidak dalam kondisi safar, itu juga disebut azimah. Nah, kalau rukhsah kan dapat keringanan, kalau azimah enggak. Namanya beban taklif, beban syariat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dapat beban syariat dari Allah gitu ya. Lawannya dari rukhsah gitu. Nah, ini nanti ada perbedaan ya di kalangan para ulama. Yang mana yang afdol, ibadah azimah atau rukhsah? Ya, azimah atau rukhsah? Kita afdol ngambil rukhsah apa enggak sih ketika di perjalanan? Gitu ya. Ini ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya, saya jawab di sini ya. Jadi ketika di perjalanan dia tidak mengambil rukhsah, ya, karena ada yang mengatakan karena pakai mobil sendiri gitu, jadi bisa berhenti ketika waktu sholat ya. Nah, kemudian kesulitannya di sini susah air ketika mau wudhu ya, dia berhenti kemudian susah air, dapat air gitu ya. Nah, jadi mana yang
lebih afdol mengambil azimah atau rukhsah? Afdolnya ngambil azimah, kita sesuai dengan waktunya aja berhenti, atau kita sholat jamak atau qashar. Nah, di sini ya tadi ada beberapa yang menguatkan azimah dengan dalil apa? Azimah itu hukum asalnya tetap. Emang itu perintah dari Allah. Asalnya seperti itu. Dan kalau ada rukhsah ya nanti malah mereka ya ini dalilnya para ulama ya yang menguatkan azimah. Nanti mereka dikit-dikit ngambil keringanan. Jadi mengambil rukhsah itu nanti dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan azimah. Nah, itu dalil yang menguatkan azimah. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan ya ini kan ada di Al-Qur'an juga ya. Yang Allah menginginkan kemudahan bagi hambanya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Jadi Allah itu ingin mengangkat kesulitan dari umatnya. Terus gimana dong? Afdolnya mana? Rukhsah atau azimah? Menurut pendapat terkuat para jumhur ulama atau mayoritas ulama itu tergantung dari mukallafnya atau tergantung dari kitanya yang punya uzur. Misalkan tadi kayak susah air ya, susah air. Berarti afdolnya yang mana? Yang ngambil rukhsah. Susah air untuk wudhu pun nggak bisa kan? Ya, airnya nggak banyak gitu ya. Maka ya udah ambil rukhsahnya, bisa sholat jamak atau qashar ya nanti ketika berhenti di waktu asar misalkan ya. Dan mengambil rukhsah ini hukumnya kalau bepergian itu sunnah ya. Ada yang hukumnya menjadi wajib mengambil keringanan. Ketika apa? Ketika posisinya misalkan kita lagi di hutan gitu ya. Tidak ada makanan ya, tidak ada makanan selain ada misalkan di situ cuma ada daging babi. Cuma ada babi ya. Dan babi itu kan haram. Jadi halal karena dalam kondisi apa? Darurat ya. Jadi itu menjadi kewajiban, rukhsah yang wajib. Kalau tidak ada makanan ya, itu kan menjaga keselamatan jiwa ya. Kalau nggak kita mati dong kalau nggak makan kan. Yang ada babi nih dan itu haram, maka boleh demi keselamatan jiwa mengambil keringanan tadi, makan bangkai atau makan makanan yang haram. Nah, ini menjadi wajib rukhsahnya. Kita wajib mengambil rukhsah tersebut. Gitu ya. Kalau bepergian tadi rukhsahnya sunnah ya. Sunnah mengambil rukhsah ketika dalam perjalanan. Nah, atau dia berbuka puasa ya dalam perjalanan. Ya. Dia panas banget, gitu kan, supir juga ya nggak kuat. Terus yang sebelahnya juga jadi navigatornya juga nggak bisa konsentrasi nih kalau nggak minum kopi gitu kan. Sedangkan posisinya sedang puasa, maka sunnah mengambil rukhsah ya daripada nanti kenapa-napa gitu kan. Kalau nggak fokus nanti malah tabrak dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Jadi kalau mana yang lebih utama ya tergantung dari kondisi si mukallafnya, kondisi setiap orang gitu ya. Itu kami tadi sudah dijawab. Tadi ada pertanyaan lewat WhatsApp. Selanjutnya Baiklah, terima kasih atas jawaban dari Ibu Ustazah Nafisa. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang bertanya lagi, silakan. Ada yang bertanya lagi? Oh ya, Ibu di belakang. Bertanya. Dioper aja. Oper nggak apa? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ustadz, saya mau nanya, apakah untuk sholat jamak dan qashar, misalnya kita mau bepergian itu kita harus pergi dulu, atau misalnya kita masih di rumah nih, misalnya mau
perjalanannya jam 1 gitu ya Bu ya. Tapi jam 12 sudah masuk sholat zuhur. Nah, itu apakah kita bisa menjamak di rumah atau kita harus dalam perjalanan dulu keluar dari rumah dulu maksudnya. Seperti itu mungkin ya. Sudahnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Oh ya dah boleh. Ampun Ustazah, nyambung sekalian ya Ustazah, mumpung dekat jadi masih berkaitan dengan yang tadi. Jadi kalau yang jamak, yang sholat jamak, misal kayak tadi disampaikan, kita sudah niat jamak zuhur ke asyar, tapi saat sampai di tujuan ternyata masih ada waktu sholat asar walaupun di penghujung misalnya, itu gimana? Kita wajib mengulangi sholat asarnya atau tidak? Jadi masih bagian waktu asarnya ternyata perjalanan itu, gimana Ustazah? Jazakallahu khairan Ustazah. Masya Allah. Ya, tadi pertanyaan yang kedua ya. Harus di rumah atau di perjalanan gitu ya salatnya. Tadi syarat bisa melaksanakan sholat jamak dan qashar itu ketika sudah keluar wilayah atau keluar rumah ya, keluar rumah. Keluar wilayah itu keluar kecamatan nih. Ya, kita sini kecamatan Sukarame, bisa mengqashar atau menjamak sholat di kecamatan apa nih? Sukabumi. Ya, Sabah Balau gitu ya. Nah, jadi tidak di rumah, dilaksanakannya tidak di rumah, harus keluar dulu dari rumah, baru dia disebut sebagai musafir. Walaupun masih apa ya, ibaratnya kayak masih dekat gitu ya, tapi dia sudah keluar wilayah, keluar kecamatan. Kecamatannya dekat nih ya, Sukarame sama Sabah Balau, tapi kan sudah nggak di wilayahnya lagi ya, artinya udah boleh tuh. Jadi misalkan ya Umi Tio di Sukarame ya, Bapaknya boleh. saya mau safar misalkan ke Kota Bumi gitu ya, dari sini numpang dulu sholat di rumah Umi Maya, itu boleh sholat jamak sama qashar karena sudah beda wilayah gitu ya, sudah beda wilayah. Nah, jadi harus keluar rumah dulu ya, harus keluar, nggak boleh dilaksanakan di rumah gitu ya, karena belum musafir dong, belum musafir, dia masih di rumah ya, masih mukim statusnya gitu ya. Kemudian yang misalkan naik kendaraan bis gitu ya, kendaraan umum ya, bis itu kan nanti ada waktu berhenti. Nah, ketika berhenti itu ya manfaatkan waktu untuk sholat kalau memang waktunya lama ya. Misalkan berhentinya di asar, ya udah sholat zuhur dan asar, berarti jamak takhir. Kalau nggak berhenti juga, berhentinya nanti pas makan malam, ya udah sholatnya di bis ya, sholat dihormatil waktu. Untuk menghormati waktu sholat, bagaimanapun kondisinya, pokoknya sholat ya. Terus toharohnya, bersucinya itu kalau ada air ya pakai air. Gimana kalau misalkan nggak ada toiletnya nih bisnya, pakai air gimana? Ada air minum kan? Nah, ada air minum, taruh di botol spray ini. Jadi kalau yang mau musafir dengan kendaraan umum ya, itu siapkan botol yang bisa semprot-semprot itu, spray. Nah, kita bisa wudhu pakai itu. Wudhunya wudhu yang minimalis aja. Apa wudhu yang minimalis itu apa aja? Seperti ada di Al-Quran itu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, wajah aja, wa aydiyakum, kan wajah nggak perlu buka kerudung ya. Gini aja bisa.
aidiakum, ya, tangan dari mana? Tangan kalau misalkan harus dibuka ya, kita pilih tempat duduk yang dekat jendela, jadi nanti ada yang nutupin kita. Atau pasti kita di bis itu pengennya sampingnya itu kan sama yang sejenis ya, perempuan. Tolong dong Mbak tutupin, saya mau. Atau kalau perutnya gede ya, bisa di dalam udung dibuka, kemudian kita semprot lengan dari ini ya, siku ya, udah. Kemudian apa lagi? Rambut ini yang minimalisnya ya. Artinya sah wudunya kalau dia basuh wajah aja, tangan, rambut. Nah, rambut itu cukup dari belakang. Kena sedikit nggak apa-apa, nggak mesti dibanjur gitu ya. Nah, cuman kena sedikit itu sudah sah. Lalu terakhir kaki. Kaki gimana? Ya buka kaos kakinya, ya. Buka kaos kakinya. Pokoknya sesati ditutup kakinya gimana caranya lah ya. Pokoknya tutup nggak kelihatan sama lawan jenis. Sampai mata kaki. Udah deh beres, terus kemudian kita sholat ya. Sholatnya sambil duduk. Ngapain Ustazah saya repot-repot, mending nanti aja sholatnya. Nggak bisa ya. Tadi kan harus sholat dihormatil waktu, nggak bisa meninggalkan waktu sholat ya tanpa sholat gitu. Jadi harus sholat di situ, nanti diulang ketika sudah sampai. Tuh solusinya ya Mia. Nah, jadi nggak boleh tayamum, orang masih ada air minum, masih ada air, gunakan air minum atau bawa botol spray gitu ya. Gitu ya Mia, insya Allah bisa ya, bisa dalam kondisi sholat di kendaraan kalau emang tidak berhenti. Kemudian tadi yang tadi ya Mia udah jamak ya, sudah. Terus ternyata masih banyak waktu di akhir, berarti nggak perlu mengulang sholat. Misalkan tadi udah sholat, nggak perlu ngulang. Sholat zuhur sama asarnya udah di awal tadi, jadi nggak perlu diulang. Gitu. Ya. Oke. Udah ya Mi? Atau ada lagi? Boleh sih kalau di masjid. Ada lagi. Ada lagi boleh. Satu lagi. Satu lagi aja ya. Oh ya udah, satu lagi aja ya, nggak boleh nambah-nambah. Udah habis waktu buru-buru. Tanyain aja. Ini di luar yang tentang wudhu tadi aja Ustazah. Kan kalau misalkan alat. Nah, misalkan waktu saat umroh atau haji itu kan kita di Mekah, di Madinah itu kan tempat wudhunya tuh jauh tuh. Nah, banyak influencer itu kan ngajarin kita wudhunya pakai yang tadi, spray tadi, pakai air sedikit gitu. Karena tempat wudhunya itu jauh dan antri panjang. Nah, itu sah nggak sih wudhunya kayak gitu? Apa kita ya harus antri ya, kan ada tempat wudhu gitu? Apa boleh kita pakai yang semprot-semprot tadi itu gitu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, kalau misalkan kita di rumah kadang-kadang, tapi ini bukan dengan kesengajaan, misal dari maghrib ke waktu maghrib, sholat maghrib kita lagi beres-beres, ternyata nggak sengaja waktunya kelewat gitu. Tapi kita udah niat mau sholat, cuma nanti ya bentar lagi ya, habis selesai ini langsung sholat gitu. Nggak taunya azan isya, jadi kan kelewat. Itu cara mengkodonya langsung saat itu atau bagaimana? Atau nggak boleh kodo, nggak bisa gitu, udah berdosa. Mohon penjelasannya Ustazah, terima kasih. Tadi pertanyaannya Umi Maya ya, karena kondisinya sulit ya kan, untuk wudhu lagi itu harus ngantri dan wudhunya juga tempatnya jauh ya Mia. Ya saya membayangkan itu ya. Nah jadi boleh pakai spray itu, boleh ya, asalkan muka nih, misalkan kita mau membasuh muka, kena semuanya ya, dari ujung batas muka tuh mana tempat tumbuhnya rambut
ya. Man batu syari ya sampai asfali zakon, sampai dagu. Terus yang pinggir ini juga kena sebelum telinga. Asalkan terpenuhi semua ya, anggota wudunya basah. Ya, ada khilafi ya. Tapi kalau kondisinya tadi tergantung kepada mukallaf ya. Kayaknya nanti lagi kita kelewat waktu sholat ya. Udah ngantri ya, maksudnya tempatnya jauh, ngantri pula, udah kelewat waktu sholat. Jadi boleh pakai spray tadi asalkan basah semua, kena. Ini sampai siku gitu ya. Gitu. Kemudian tidak terbuka auratnya ya. Kemudian yang tadi Umi itu sebenarnya sholatnya masih bisa diupayakan itu karena males aja itu. Nggak bisa, itu nggak boleh ada kodok, nggak bisa kodok. Ketika sudah waktu sholat dia berhenti dulu dari kegiatannya dan utamakan sholat. Karena kodok itu cuma boleh bagi orang yang lupa ya, bukan buat orang yang males gitu. Lupa, ada uzur sakit, boleh dikodok. Berarti nggak berlaku kodoknya ya. Jadi harus dilakukan saat itu juga. Lupa boleh, lupa ketiduran gitu ya. Aktivitas gitu kan, lagi masak gitu kan. Lupa sholat, nauzubillah ya Mi. Lupa sholat gitu ya. Boleh, ternyata sudah masuk waktu sholat yang berikutnya, maka boleh dikodok ya. Kodoknya sholat itu dulu, sholat ada dulu. Misalkan sholat isya tuh waktu itu, isya dulu baru kemudian sholat kodok maghrib. Ya misalkan ya. Nah, jadi boleh kodok itu kalau lupa, kalau sakit ya, sakit, ketiduran. Nah itu boleh, tapi kalau malas tidak boleh ya, tidak bisa dia kodok ya, jatuhnya itu berdosa malaikat sholat ya. Atau misalkan ada penghalang, kayak udah masuk waktu azan ya, masuk waktu azan 12:30, jam 12 azan 12:30 dia baru sholat, lihat di pembalutnya ada darah haid. Nah itu harus kodok tuh ya, itu harus kodok. Kenapa? Karena dia cukup untuk melaksanakan sholat selama setengah jam tadi ya, atau jam 12 lewat 10 menit dan 15 menit pas mau sholat keluar darah. Nah berarti dia harus kodok 15 menit cukup untuk wudhu dan sholat gitu ya. Itu ada penghalang ya, kodok. Semoga bisa dipahami ya. Baiklah, masih ada yang nanya lagi nggak? Udah ya ya. Karena waktunya udah jam 12 ya. Terima kasih ya, ibu-ibu semua yang sudah semangat luar biasa ya pada hari ini mengikuti kajian di EQ. LPI. Dan menginjak acara selanjutnya kita ada doa ya, yang akan dipimpin oleh Ibu Ustazah. Baik, kita tutup agenda kita dengan doa. Kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin, Allahumma ansuril mujahidina fi kulli zaman wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara hari ini.